rapat-rapat agar puyuh tak dapat lompat. Jawab salam saya dengan semangat, jikalau Anda sekalian umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'ami allati la tu'addu wa la tuhsa ahmaduhu. Subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtassan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan abdin lam yakunu mu'anidan wala asur. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya lah kita bersyukur atas limpahan kenikmatan yang tak pernah berhenti dikucurkannya kepada kita. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat keimanan, nikmat rezeki, dan nikmat kesehatan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mempertemukan kita dengannya nanti di surga bersama para nabiyin, siddiqin, dan sholihin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap napasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman merupakan sebuah keharusan. Bukanlah kita setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu mengkonsumsi dan menikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa anugerah dan fasilitas dari Allah, dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, mata kita melihat, dan kita dapat menghirup nafas tanpa harus membeli tabung oksigen? Andai kita mencoba dan menghitung nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan kehabisan angka dan kemampuan, karena nikmat Allah lah tak terhingga banyaknya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Ungkapan itu telah memposisikan kita sebagai makhluk yang dhaif, sekaligus merupakan pengakuan kesadaran sebagai manusia yang harus mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan hati, lisan, maupun perbuatan. Pengabdian dan pengakuan manusia kepada Allah harus dilakukan dengan ikhlas, semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sinilah perasaan syukur itu tumbuh secara mendalam, yang selanjutnya akan merefleksi pada tingkat kematangan ritual dan perilaku sosial. Hadirin rahimakumullah, dari Imam Nawawi dalam kitab tafsirnya dijelaskan bahwa pengertian syukur ialah wa haqiqatu syukril i'tirafu bi ni'matil mun'imi ma'a ta'dhimihi. Artinya, esensi syukur adalah pengakuan atas kenikmatan yang diberikan oleh Sang Maha Pemurah disertai sikap mengagungkannya. Adapun ringkasan penjelasan di dalam kitab I'anatul Talibin
Dengan kata lain, bahwa bersyukur ialah berarti menggunakan kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada misi pengabdian dan ketaatan yang diridhoinya. Dengan demikian, kita menjadi tahu betapa pentingnya rasa syukur itu untuk senantiasa ditumbuhkan dan dijaga dalam diri kita. Sebab dengan bersyukur, kita akan selalu ingat kepada yang memberi, serta untuk apa kenikmatan itu kita semestinya gunakan. Untuk dapat bersyukur dengan baik, maka kita perlu mengetahui bahwa anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan itu bukan hanya bersifat materi, namun juga mencakup antara lain kesehatan, kekayaan, kemampuan intelektual, bahkan lain sebagainya. Bahkan karunia terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah keimanan. Imam Al-Ghazali menukil sebuah hadis dalam Ihya-nya yang berbunyi, Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Yang artinya, keimanan seseorang itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagian bersabar dan sebagian lagi ialah bersyukur. Maka dari itu, kita mesti tergugah dan tersadar untuk selalu memelihara dan memupuknya, sebagaimana wujud dari rasa syukur akan anugerah tersebut. Sebaliknya, jika karunia yang kita miliki itu tidak disyukuri, maka akan berakibat buruk pada diri kita sendiri. Kekayaan dan harta benda, apabila tidak disyukuri, akan menjebak diri kita pada mental materialistik. Pada akhirnya, akan menjatuhkan diri kita dari jati diri sebagai manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Hadirin rahimakumullah, marilah kita buktikan dan wujudkan ungkapan rasa syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicurahkan kepada kita dengan seoptimal mungkin. Kita gunakan waktu dan umur kita, harta benda, kesehatan, dan kemampuan tenaga yang kita miliki untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pembuktian rasa syukur yang benar dan seimbang, Allah menjamin akan memberi tambahan kenikmatan dan anugerah kepada hambanya yang mau bersyukur, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Secara tegas, ayat tersebut menyatakan tentang syukur dan akibat buruk yang akan menimpa orang yang mengingkari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 28-29. Artinya, tidaklah kamu perlihatkan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke dalam lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Sungguh tak bermoral dan tak tahu diri orang yang tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi telah kita ketahui bahwa manfaat dari bersyukur itu
akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri. Dan sedikit pun Tuhan tidak akan mengambil keuntungan dan tidak pula mendapatkan kerugian dari sikap hambanya. Apakah dia bersyukur atau malah justru sebaliknya? Hadirin rahimakumullah, dicukupkan khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan penerangan pada hati kita untuk selalu mengingat kenikmatan yang telah kita terima, lalu kita mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.